pagi teman-teman di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Rino dalam Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manising, Selasa 14 April 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabda-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Kadang kami merasa sedih dan menangis seperti Maria Magdalena yang mencari Engkau. Tapi Engkau selalu datang untuk menguatkan kami dan menghibur kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, peneguhan dan penghiburan bagi kami. Bukalah hati kami untuk dapat meresapkan sabda-Mu dan menjadi pegangan dalam hidup kami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. "Akan kupeluk erat Engkau Tuhan di dalam relung-relung hatiku." Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kadang ketika kita kehilangan uang, harta, atau barang-barang berharga, maka kita lalu sedih, menangis, dan putus asa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Tetapi hanya ada sedikit saja di antara kita yang menangis, yang menyesal ketika mereka kehilangan Tuhan dalam hidup mereka karena kesibukan, karena pekerjaan, dan karena urusan lainnya. Bahkan lebih tragis lagi, ketika ada orang yang meninggalkan Yesus dan gerejanya
dan itu dia merasa sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para sahabat sekalian, pagi ini kita mendengarkan sebuah kisah yang indah. Kisah di mana Maria Magdalena, dia pergi mencari kekasih jiwanya, yakni Yesus. Dan ketika dia sampai di kubur, dia menemukan bahwa jenazah sang guru sudah tidak ada. Yang dia temukan adalah dua orang malaikat yang bertanya mengapa dia menangis. Dan dalam kesedihan itu, tiba-tiba sang guru datang dan menyapanya, Maria. Sang guru memanggil dia dengan namanya. Suara ini tidak hanya dikenal akrab oleh telinga Maria, tetapi suara ini dan pemiliknya sudah sangat terpatri kuat dan indah di dalam hati dan nubari dari Maria Magdalena. Kalaupun saat itu sang guru mengubah warna suaranya, tetapi pasti Maria mengenalnya, karena tidak hanya tersimpan atau tertangkap lewat pendengaran telinganya, tetapi Yesus sang guru ada di dalam hati Maria Magdalena. Karena itu, para sahabat sekalian, pagi ini kita bermenung dan bertanya, berefleksi. Pertama, ketika kita mencari uang, harta, dan hal-hal lain sebagainya, bagus, karena itu untuk kesejahteraan kita, kesenangan kita. Tetapi ingatlah akan satu hal ini: sebanyak apapun hartamu, tetapi pada saat kematian menjemput, tidak ada yang akan dibawa. Dan virus corona ini sudah mengajarkan bahwa orang berduit pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan harta kekayaan mereka. Walaupun mereka bisa membeli dengan triliunan, tetapi masalahnya adalah tidak ada obat. Harta tidak berarti. Kedua, banyak kali kita kehilangan Yesus di dalam hidup kita karena kita terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita. Kita memberikan sisa dari waktu kita kepada Yesus, dan kita tidak pernah menyediakan atau menyisihkan waktu untuk Dia. Akibat harta dan hal-hal lain, duniawi lain, kita lalu meninggalkan Yesus. Pagi ini kita diingatkan dengan dan melalui firman Tuhan bahwa mencari dan menemukan Yesus adalah hal yang paling utama, karena Dialah penyelamat jiwa kita. Dan ketiga, tentunya kita hidup di saat ini adalah saat yang membuat kita menangis, kita bersedih, kita putus asa seperti Maria Magdalena. Virus corona dengan penyebarannya membuat kita terkukung, atau bahasa kerennya adalah stay at home, membuat kita terbatas gerak-geriknya. Tetapi ada sesuatu yang indah di sana. Marilah kita berlari seperti Maria Magdalena ke dalam kubur kosong, di mana di dalam kamar kita, di komunitas kita, di rumah kita masing-masing. Di sanalah, dalam kesedihanmu, dalam ketakutanmu, dalam kecemasanmu, Tuhan akan datang dan menyapa engkau dengan namamu. Percayalah bahwa virus corona boleh membuat kita cemas dan takut,
tetapi kita mempunyai Yesus yang luar biasa, yang akan menghibur kita dengan berbagai cara, yang akan menguatkan kita, yang akan membuat kita tersenyum walaupun ada dalam penderitaan. Pagi ini firman Tuhan menguatkan kita sekalian dimanapun kita berada. Karena itu terimalah berkat Tuhan dariku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun menyertai Anda sekalian di dalam tugas dan pekerjaanmu di hari ini, dalam keluargamu, dimanapun Anda berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.